Sorry Pak, mau info boleh? Silakan Pak, info. Jadi gini Pak, kebetulan ini saya mantan dari pasar modal Pak. Jadi pada saat waktu saya dapat informasi bahwa Vingo itu ada beberapa investor, saya cross check ke teman saya yang jadi manajer investasi Pak di salah satu aset manajemen, sama di sekuritas. Jadi dia cross check di Bloomberg dan itu betul. Malah dia bilang kalau ada informasi di Bloomberg itu adalah informasi valid, jadi tidak ada hoax. Benar Pak. Dari situ Pak, jadi teman-teman saya di pasar modal sama di pasar uang ini sudah syukur puji Tuhan Pak menengok Vingo. Iya. Jadi istilahnya yang kita sampaikan ini bukan betul Pak. Ya, Pak ya. Betul. Jadi istilahnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Zoom ini, saya mantan pasar modal dan kita udah cross check bahwa itu betul. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mewakili kita ya Pak ya untuk memastikan kalau mengenai legalitas, mengenai investornya itu benar adanya ya Pak ya. Itu betul Pak, 3. Itu kita udah cross check, memang betul adanya. Itu Pak. Bapak ini memang praktisi ya Pak ya. Ya kebetulan aja Pak. Di tim saya 2 orang ini, yang satu dari pasar uang, yang satu dari pasar modal udah gabung Pak di Vingo. Luar biasa Pak. Pak Romi, kalau kita minta kesediaan Bapak nih hari Rabu ya, Rabu depan, Bapak boleh kasih testimoni? Boleh, boleh. Jujur aja Pak, sebenarnya waktu hari Rabu 2 minggu lalu yang Pak Amiruddin bilang, ini boleh Bapak Ibu sekalian cross check di kantor itu ya Pak ya, kantor di Equity Tower ya Pak ya. Iya. Saya cross check Pak, saya cross check ke lantai 25. Oke. Di situ di ruang apa, Kuswono apa, saya cross check ternyata beliau WFA. Yes. Beliau WFA, work from home, jadi stafnya sudah saya minta nomor WA-nya, dia bilang, Pak, kalau Bapak mau cross check, Bapak tolong kirim email ke saya, ke alamat ini. Nah, saya minta izin Pak, di meeting ini, apakah saya boleh cross check Pak? Karena, sorry, saya dulu orang bank, dulu saya di bagian kasus Pak. Nah, jadi kita memang harus cross check, apalagi kita dari pasar modal memang sangat harus teliti. Baik. Jadi istilahnya seperti itu Pak. Baik. Nah, baik, itu aja sih Pak. Mungkin seperti tadi Pak Heri bilang, kalau berkenan mungkin minggu depan kami minta waktu Bapak ya untuk bisa sharing ya. Boleh. Nanti setelah ini teman-teman co-host akan message Bapak untuk mungkin bertukar nomor WA supaya mudah koordinasi untuk acara Rabu depan ya Pak. Boleh. Nanti mungkin saya juga minta Pak dari teman saya dari pasar modal, karena dia nih Bapak tahu lah kalau langganan Bloomberg per bulan itu kan mahal banget Pak. Jadi saya minta tolong sama dia untuk juga mungkin dia ikut Pak. Baik. Kalau Pak. Ya. Oke deh Terima Pak. kasih Pak Romi ya. Ya, makasih Pak. Nanti gini, nanti ada tim kami kontak ke Pak Romi ya. Nanti mau langsung ini apa testimoni berdua juga boleh Pak. Jadi kita fokusnya nanti lebih ke pasar ini ya, ke pasar pasar modal ya. Nah, pasar modal ada lagi satu temanku pasar uang Pak. Kebetulan malam ini dia nggak ikutan. dia juga udah jadi AM Pak di kita. Waduh, hebat loh. Siapapun. Betul. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih Pak. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya sekarang ya Pak Heri ya. Kita ada Pak Puji ya, Puji Aji. Silakan Pak. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan Mas Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Puji dari Kabupaten Tegal, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, kebetulan saya ini mungkin paling junior Pak, karena baru gabung, mungkin baru 2 hari Pak. Ya, dari grup tadi ada Zoom, makanya saya ikut. Untuk pertanyaannya, kemarin saya dapat undangan dari Mbak Erna Isnawati, akhirnya saya langsung upgrade ke PS, tapi walaupun sampai sekarang belum dapat kodenya. Nah, untuk selanjutnya, kalau saya sudah jadi PS, langkah-langkah
yang saya harus lakukan seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Silahkan Pak Rusdi, mungkin mau jawab Pak? Oh ya, baik. Pak Puji ya, Ya. itu Siap. proses upgrade-nya apakah sudah selesai? Kalau lagi Belum, Pak. proses gitu ya? Kenapa? Lagi proses upgrade ya atau seperti apa? Iya, kayaknya lagi proses, Pak. Masih proses. Oh, mungkin dititip ya proses upgrade-nya gitu ya? Iya. Oh, baik Pak. Pak Puji, nggak perlu khawatir. Kalau kita sudah selesai upgrade untuk pemilihan GPEG-nya, secara real time, kita dapatkan kode invitation-nya. Nah, itu Oh, gitu ya. yang bisa langsung kita share dari aplikasi juga ke media sosial yang kita mau, seperti itu Pak. Oh, siap. Nah, secara real time, mungkin bisa dikoordinasi lagi ke Mbak Ernanya ya. Karena Oh, siap. waktu juga sangat sangat berharga kalau di minggu ini ya. Jangan Betul, sampai di tasnya Pak Puji diberikan informasi minggu ininya. Iya. Peluang Pak Puji ini kan jadi berkurang ya. Jadi Betul. harap cross check lagi. Mudah-mudahan segera di upgrade selesai Iya. gitu Pak. Makanya tadi begitu ada Zoom saya langsung ikut, makanya ini tanya. Saran saya sih Pak Puji, begitu Bapak sudah jadi PS ya, Bapak pelajarin dulu sistemnya secara lebih detail ya. Siap. Jadi Bapak paham, terus kemudian terutama cara menggunakan aplikasinya ya, bagaimana cara menginvite shopper seperti itu, terus kalau kode referral saya di mana sih seperti itu, dan Siap. saran saya jangan ragu-ragu untuk bertanya ke leader atau tim Bapak yang memperkenalkan ya, karena di Vingo ini kita sama-sama Pak seperti itu ya. Jadi kita akan sulit kalau hanya kita mau maju sendiri aja. Jadi saran saya itu. Siap. Ya. Siap. Satu tambahan dari saya gini ya. Jadi sebagai PS atau sebagai kita mau jalankan affiliate ini benar-benar sebenarnya harus betul-betul pol ya. Dalam arti pol gini, harus tahu semua apalagi cara upgrade. Nah, jadi tetap kalau kita sarankan upgrade itu harus sendiri karena ini kan e-commerce ya. E-commerce itu beli barang, upgrade bisa menggunakan banyak fasilitas. Memang sekarang masih terbatas kartu debit dan kartu kredit ya. Tapi nanti mungkin kalau udah di Indonesia banyak ya, bisa mungkin lewat Indomaret, Alfamart. Nah, untuk kartu debit sendiri juga sekarang sudah dipermudah ya. BCA juga sebenarnya udah bisa. Ya, BCA pun udah bisa, tapi harus ada caranya aktivasi melalui mobile banking. Nah, caranya gimana? Mungkin nanti bisa juga hubungi ke AM ya, AM atau AT atau PS yang memberikan kode referral. Jadi usahakan Siap. harus bisa sendiri, karena kenapa? Nanti pada saat ada PS yang upgrade pun ya Bapak bisa bantu juga, tapi jangan lupa tetap Siap. prioritaskan, ajarkan dulu biar agar bisa upgrade sendiri. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak infonya. Sama-sama Pak, sukses Pak. Ya. Amin. Oke, berikutnya ada Bapak atau Ibu ya ini ya, Perwati. Silakan. Halo. Mungkin lanjut Pak ke Pak Yogi ya. Kita skip dulu ya ke Pak Yogi Eka Triyogi terlebih dahulu. Selamat malam. Halo Pak Yogi. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Yogi, dari mana Pak? Halo. Oh, Pak Yoginya kok mati? Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Saya dari Tasikmalaya. Iya, silakan pertanyaannya Pak Yogi. Gini Pak, saya kan baru upgrade PS nih kemarin Pak. Kemarin, nah, saya kan dapat GPEG-nya yang 169. Nah, terus yang selisih 20 RM-nya itu gimana? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah nanti ke depannya kita itu dapat penghasilan kan dari shopper Pak. Nah, apakah itu secara otomatis ketika shopper kita klik belanja kita dapat, atau
kita mereferensikan barang tertentu ke shopper-shopper kita gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Iya. saya coba jawab dulu ya. Mangga Pak Heri. Yang pertama, masalah harus belanja ya, ini tadi udah diinformasikan ya di awal bahwa sudah tidak ada perubahan kebijakan. Jadi 169 itu sudah otomatis bisa menjadi preferred shopper secara permanen. Ya, jadi tidak usah ada belanja lagi. Informasi terupdate, Pak. Nah, kalau untuk mendapatkan cashback tentunya nanti setelah ada di Indonesia buka Oktober November. Jadi itu otomatis, Pak. Kalau memangnya ternyata shopper itu sudah tercantum kode referral dari Bapak, setiap shopper itu belanja selama dia belum upgrade, Bapak akan langsung mendapatkan cashback sesuai dengan apa yang tertera di barangnya. Ya, misalnya shopper itu beli barang A. Nah, nanti Bapak lihat barang A-nya itu kelihatan kan ada earning point itu ya. Jadi cashback-nya berapa. Nah, itu yang akan Bapak dapat pada saat transaksi terjadi dan sudah melakukan pembayaran atau payment, otomatis itu earning-nya akan masuk langsung update up to date langsung ya, real time masuk ke akun cashback Bapak. Seperti itu, Pak. Jadi Tapi ya maaf, Pak. Tapi berarti kan saldo itu akan masuk ketika Pingo ini sudah ada di Indonesia atau sekarang pun sudah bisa masuk gitu, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak atau teman Bapak atau shoppernya sekarang belanja itu kan alamatnya masih belum ada alamat Indonesia, Pak. Jadi harus alamat di Malaysia. Nah, kalau misalnya shopper itu punya saudara dikirim misalnya belanja dan dikirim ke alamat di Malaysia, itu Bapak langsung dapat. Otomatis langsung dapat, Pak. Cuman pada saat ini memang tidak disarankan untuk belanja dulu gitu karena alamatnya tadi, karena costnya lumayan Pak, dari Malaysia ke Indonesia itu satu barang itu kena 100 ribuan. Ya termasuk gift pack, itu juga gift pack itu Bapak tuh nanti akan ada tambahan lagi. Ya karena ada tambahan sewa gudang di sana, kemudian juga biaya transport ya, biaya kargo dari Malaysia ke Indonesia. Dan kalau misalnya pas lagi kena juga itu ada juga kena custom juga, kena pajak Pak, kena pajak di bea cukai. Nah, itu biayanya kurang lebih sekitar 75 sampai 100 ribu. Ya, itu perlu diketahui juga untuk para PS-nya, jangan sampai nanti pada saat barang tiba eh, ada tagihan baru. Nah, itu kita harus siap juga sebagai pionir. Ya, dan itu merupakan gift pack, Pak. Jadi gift pack sebagai salah satu syarat aja untuk menjadi affiliate. Yang penting kita kejar affiliate-nya ini dan kita bisa produktif pada saat nanti Minggu ada di Indonesia. Jadi cari shopper sebanyak-banyaknya Pak. Kalau bisa cari shopper pas lagi nanti buka minimal ada 3.000, 4.000 Pak. Nah itu baru dampaknya luar biasa. Oke Pak? Oh iya. Bisa Gini Pak, saya mohon maaf nih, mau tanya satu lagi. Saya kan udah daftar itu yang 199, saya transfer 199 sekitar 780.000. Tapi saya dapat giftback-nya yang 169 Pak. Nah, maksud saya yang selisih 20 RM-nya itu gimana gitu? Oh, itu Bapak Yang dibantu upgrade atau gimana Pak? ya upgrade Pak. Nggak dibantu atau Bapak sendiri upgrade? Dibantu Pak, Nah itu, dibantu sama AT. saya sarankan Bapak boleh silakan kontak, konfirmasi saja dan harusnya sih itu kembali Pak, uangnya Pak. Oh Ya, iya. jadi Bapak kontak yang bantunya aja. Itu kan secara sistem pasti dibelikannya yang harga 169. Ya, jadi ini di luar dari kita nggak bisa jawab, tapi silakan Bapak konsultasi aja langsung dengan AT yang bersangkutan. Oke, Pak ya? Terima kasih Pak. Ya, jelas ya Pak Yogi ya. ya jelas Oke, Pak. Oke, berikutnya waktunya agak mepet, kita masih ada beberapa penanya ya. Ini nggak tahu siapa yang Galaxy A3 2016. Kita coba Pak ya. Oke. Nanti lanjut Pak Dani siap-siap. Halo, selamat malam. Mungkin langsung kita ke Pak Dani dulu ya. Oke, kita ke Pak Dani terlebih dahulu. Malam Pak Dani. Malam Pak Armato, Pak Heri. Ya. Silakan pertanyaannya Pak Dani. Saya simpel aja Pak. Saya kan masih PS nih Pak, saya di Cibubur. Nah, jadi kan memang. Halo Pak. Ya, silakan Pak.
Nah gini Pak, saya sih cuman membayangkan aja. Saya kan memang lagi semangat-semangatnya sih, memang harus terus semangat Pak ya untuk membesarkan tim saya. Tapi saya cuman mau membayangkan aja pada saat nanti kita launching Vingo itu, apakah shopper-shopper yang belum kita touch Pak, yang belum kita gapai itu, apakah memang dia perlu kode referral dari seseorang ataupun dia tetap bisa langsung belanja Pak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sebentar Pak, saya tadi lupa. Yang kedua adalah, aduh lupa Pak, satu itu aja deh, nanti saya ingat lagi deh, itu aja. Saking lamanya nunggunya tadi ya Pak. Saya hitung-hitungan aja nih Pak Armanto. Jadi misalkan saya punya shopper 10.000 aja lah, nggak usah muluk-muluk kan Pak ya. Karena kan kita 2019 saja yang platform yang lainnya marketplace itu kan 150 juta tuh. Kita dapat sekitar 1% aja tuh udah berapa tuh Pak? 1,5 itu muluk banget deh. Saya lihat-lihat, waduh udah deh 0,01% aja deh. Terus saya punya dia masing-masing shopper itu dia belanja 100.000 aja, average-nya dapat 10.000. Pas saya hitung-hitung kalkulator udah 2 kalkulator nih, 100 juta. Saya bilang, wah ini benar-benar luar biasa ini menurut saya nih. Itu gimana coba Pak? Nanti biar nanti kedepannya kita bisa ini juga nih Pak, ya mengerti lah gitu Pak. Jadi ada gambaran seperti itu. Makasih Pak Armanto. Ya. Pak Heri mungkin Pak bisa dijawab pertanyaannya Pak Dan. Namanya Pak Rusdi ya. Nah gini Pak, yang ini kan namanya e-commerce Pak ya. Jadi e-commerce sebenarnya untuk belanja itu tidak perlu ada kode referral pun bisa. Nah makanya itu tadi Pak, kalau kita udah nanti buka di Indonesia, siapapun bisa langsung belanja cukup dengan sign up. Karena tidak ada larangan dan itu sangat menguntungkan buat perusahaan Vingo. Tapi tidak menguntungkan buat kita sebagai affiliate. Jadi tidak ada larangan Pak, karena ini e-commerce. Jadi begitu dia mau masuk, misalnya ada siapapun nanti udah buka di Indonesia, ada promo nih, lihat dari iklan. Nah dia cukup sign up aja, dia langsung belanja, bisa Pak. Ya, cuma kalau untuk upgrade, nah itu harus membutuhkan kode referral dan tentunya dia akan mencari di internet. Nah persaingannya dengan yang muda-muda, dengan yang menguasai digital gitu ya. Nah persaingannya akan lebih ketat Pak. Jadi makanya sekarang itu betul-betul pergunakan momen 3-4 bulan ini di mana yang anak-anak muda ini mikirnya, wah nggak tahu deh, nggak jelas deh. Nah itu pergunakan momen itu kesempatan Pak. Jadi kita kembangkan dulu sampai sebanyak-banyaknya, cari shopper sebanyak-banyaknya kan, karena shopper kan gratis ya. Shopper tuh gratis Pak. Jadi posisi sekarang fokus cari shopper sebanyak-banyaknya dan biasanya secara statistik itu 20% tuh akan upgrade Pak, karena orang Indonesia punya satu keinginan tuh selalu ingin mendapatkan diskon gitu ya, harga diskon tuh mereka senang gitu. Nah itulah yang akan menjadi trigger. Saya ingat satu ini Pak, ini tadi baru ingat nih saya, ini question yang berikutnya nih, simpel aja sih sebenarnya Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, gini Pak, jadi pada saat nanti launching, kan kalau di Malaysia kan kalau saya lihat-lihat kan mereka udah dapatnya itu kan dari shopper kebanyakan Pak. Jadi mereka untuk merekrut istilahnya ataupun mengupgrade PS itu apakah benar ya Pak ya? Correct me if I'm wrong gitu Pak. Jadi apakah memang tetap kita semangat untuk PS ataupun orang-orang pun juga dia akan berusaha untuk jadi PS juga, itu gimana tuh Pak? Dan lagi kalau misalkan kalau memang akan masif, itu lebih baik kalau memang ya lebih mudah gitu Pak. Maksudnya sebelum launching pun jadi bisa kita upgrade-nya melalui Alfamart ataupun Indomaret gitu. Jadi biar lebih mempermudah gitu. Jadi kita lagi jalan-jalan ke ruko tiba-tiba langsung dia mau jadi PS, kita langsung lari aja kita ke Alfamart atau ke Indomaret langsung aja jadi PS gitu. Kira-kira gimana tuh Pak? Terima kasih Pak. Pak Rusdi mau? Iya. Ya, saya sepakat dengan Pak Dani ya. Pak Dani udah berusaha nih membayangkan apa yang akan terjadi ketika saat launching nanti. Nah, hal ini juga seperti saya Pak. Saya juga sudah membayangkan ketika launching nanti dengan jumlah aset saya yang sudah saya bangun, shopper, PS, AM yang sudah saya bangun, itu angkanya akan spektakuler Pak ya. Saya sepakat sekali dengan Pak Dani. Penghasilan kita dari cashback nantinya, sekarang kan masih referral fee yang kita nikmati ya Pak ya. Penghasilan cashback-nya itu
memang bukan bisa dikatakan bukan passive income, Pak. Itu masif. Kenapa? Dengan aset kita yang sangat banyak itu, tanpa campur tangan kita, tanpa kita ketahui pun, itu akan terjadi. Nah, setiap transaksi itu tercatat secara digital ya, ada jejak rekam secara digital. Dan nilai yang akan kita dapat itu sesuai yang tertera di keterangan harga itu, ada earning point. Nah, itulah yang akan kita dapatkan. Status shopper, kumpul aja shopper sebanyak-banyaknya. Itulah adalah aset kita yang paling berharga. Dan mereka juga ada potensi naik level ke PS ya. Mereka ingin juga dapatkan keuntungan seperti kita juga. Kita juga mesti mendukung. Kenapa? Disitulah terjadinya kebangkitan di teamwork kita, Pak. Saya sangat setuju dengan Pak Dani ya. Mungkin kita punya pola pikir yang sama gitu, Pak. Sudah membayangkan apa yang akan terjadi. Maka kita saran-saran ke teman-teman lainnya juga, ayo segera kita PS. Kita duluan satu langkah dibanding teman-teman yang lain, maka kita yang akan menjadi pionir dan menghasilkan lebih dari yang mereka dapatkan nantinya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, yang pertanyaan itu Pak, yang sorry Pak, maaf Pak, yang PS itu nanti di-upgrade apakah memang ada possibility ataupun ada kita wacana untuk bisa lebih mempermudah kita untuk upgrade mereka jadi PS. Contohnya misalkan kayak di Malaysia kan 7-Eleven, Indomaret, mungkin di kita bisa atau Alfamidi ataupun apa seperti itu Pak. Ya, jadi itu udah pasti Pak. Jadi yang upgrade itu pasti akan dipermudah. Ya, jadi seperti sekarang terjadi di marketplace yang udah ada itu transaksinya malahan ya, malahan itu ada yang namanya nanti Kredivo lah, ada yang namanya Kulaku, ada yang namanya Alfamaret, Indomaret, itu udah pasti ya. Tapi nanti berikut di Indonesia itu udah itu sih secara jalannya udah pasti itu. Oh iya. Ya. Nah, sebelum itu ya Pak Eri ya, sebelum launching apa setelah ya? Mungkin setelah kali ya. Oh pasti setelah ya. Oh, oke. Setelah, cuma sekarang pun sebenarnya udah mudah Pak, udah dipermudah itu lewat debit card Pak. Debit card ini simpel sekali, dari BCA udah bisa, Mandiri bisa, Simbe bisa, DBS bisa. Oh, BCA udah bisa ya? Bisa Pak, BCA nanti bisa tanya ke AM-nya atau ke AT-nya, ada caranya. Jadi itu gold atau platinum, tapi harus daftar mobile banking dulu dan diaktifkan transaksi online-nya. Dan tadi ada satu pertanyaan gini, katanya kalau udah penuh crowded gimana? Nah, ya gimana tuh? Nah, itu sebenarnya gini Pak, Indonesia yang pertama Indonesia tuh 270 juta ya, jadi kan kurang lebih anggaplah yang bisa menggunakan orang deh. Ya sekarang baru sekitar 500.000, itu masih jauh banget. Kedua, ini internasional Pak. Ya jadi ini internasional Asia Tenggara, pasarnya Asia Tenggara. Tidak namanya cross ya, jadi bukan seperti yang udah ada cuma di satu negara doang udah stop ya. Bapak punya relasi nanti di Filipina silakan, punya relasi di Timur silakan, punya relasi di Laos silakan, punya relasi di Vietnam silakan Pak. Dan ini tidak dibatasi, dan kita pun bahkan bisa juga Bapak punya relasi di Malaysia pun silakan lagi Pak yang di Malaysia ya. Ini terbuka sekali dan unik, belum ada di dunia, baru pertama. Ya, iya betul, makasih Pak. Itu juga saya ngerasa ini juga orang-orang yang nggak tahu Vingo, saya ngerasa mereka rugi ya Pak ya. Maksudnya apalagi mereka misalkan melewatin info yang kita berikan gitu, saya bilang ini orang ya mungkin belum waktunya kali dia Pak ya. Tapi menurut saya rugi ya benar-benar. Apalagi dia nggak sampai upgrade gitu. Dan kita punya kewajiban membuktikannya. Nah itulah yang perlu kita harus Pak. Bahwa kita betul-betul serius dan betul seperti Bapak bilang rugi nggak ikut, dan itu perlu waktu. Nah nanti setelah launching baru kelihatan Pak. Jadi ya, semua makasih, Pak. Sudah tepat lah Pak, sudah tepat, dan memang ini e-commerce unik ya. Tadi juga diinformasikan bahwa investor juga makin banyak, dan juga ini Vingo lagi ngejar ke unicorn Pak. Unicorn pertama di Malaysia belum punya unicorn, Indonesia udah punya 5, luar biasa. Oke. Oke, jelas Pak Dani ya. Jelas Pak Arnoldo, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak Heri, apa kita masih bisa ada satu pertanyaan? Itu lagi ya, sebelum nanti Pak Armanto bisa tutup ya kalau sih. Iya, oke.
Pertanyaan terakhir kali ya, ini ke siapa ya? Kita berikan langsung ke 3 aja ya, nanti Pak yang lebih cepat ya. Ya, Ada silakan. Pak Asep, ini Pak Ada Asep, ada Pak Ahmad, kemudian ada Pak Ahmad. Ya, silakan Pak Asep. Asep ya, oke, silakan. Ya, selamat malam. Malam Pak. Ya, Pak Rusdi, Pak Heri, Pak Armanto ya, dan teman-teman Malam, Pak Asep. semuanya di seluruh Indonesia. Saya ada pertanyaan nih Pak. Beberapa pertanyaan juga dari teman-teman tim saya ya. Yang pertama, Pingo itu kan launching pada saya saat gabung itu direncanakan bulan Juni ya, Juni-Juli. Saya Betul. tunggu, ternyata bulan Juni belum. Nah, kemudian saat ini alhamdulillah kita sudah punya info valid dari Mr. Lee, yaitu bulan Oktober atau November. Betul. Nah, namun walaupun belum launching, apakah bisa Pak di sistem aplikasi Pingo itu disediakan bahasa Indonesia? Kemudian kan itu kan bisa dibuat di programmernya ya. Kemudian nominal rupiah, ringgitnya juga jadi rupiah gitu. Karena ada beberapa shopper yang mau upgrade, mereka nggak paham bahasa Inggris, kemudian apalagi bahasa Melayu juga katanya bingung, apalagi bahasa Thailand ya, tulisannya aja nggak paham gitu kan. Iya, iya. Nah kemudian kalau bisa coba diusulkan mungkin ke manajemen pusat di Malaysia gitu Pak. Kemudian yang kedua, untuk nomor handphone yang sudah daftar di Pingo, kemudian dia lupa Pak, lupa mengisi pulsa ya, karena dia selalu aktif WA pakai WiFi kan. Nah itu bagaimana solusinya? Apakah ada solusi untuk hal itu? Jadi nomornya udah hangus ya Pak? Ya nomornya sudah hangus ya, sudah tidak bisa aktif gitu. Udah Pak, 2 ya? Sebenarnya ada lagi. Oke, kita 2 dulu ya Pak ya. Kalau Oh masih ada. dua dulu ya boleh. Jadi yang Ya pertama, makasih Pak. yang kedua saya pernah ngalamin gini Pak. Saya lupa juga sama. Tapi saya hubungi dulu Pak. Hubungi itu ke operator sekarang agak baik Pak. Jadi kalau masih lewat sebulan, 2 bulan tuh masih bisa diaktifkan lagi. Dan kita bisa beli masa aktif doang. Ya. Tapi kalau sampai pun benar angus, tapi setahu saya sih nomor itu sekarang operator baik karena kan kita cuma dibatasi cuma boleh 3. Jadi tahap pertama itu pasti ke operator dulu. Nah, yang kedua sebenarnya itu nomor bisa diganti Pak. Silahkan aja diganti ke CS. aplikasi. Ya nanti PCS ya. nomor baru, nanti keluar kode OTP. Nah itu ganti selesai. Dan itu untuk menyelesaikan masalah apabila ada yang salah register atau misalnya salah memasukkan kode referral. Nah itu bisa seperti itu Pak. Jadi nomornya gantiin dulu aja yang ini dicabut dari nomor ini diganti ke nomor yang anak lah, nomor siapalah gitu yang memang nggak dipakai gitu ya. Nah itu Berarti konfirmasi ke CS ya Pak ya? nggak usah Pak, langsung OTP aja, langsung otomatis di handphone. Oh iya. Kecuali kalau memang kode OTP-nya nggak muncul, nah baru kontak ke CS. Dan CS itu biasanya diminta bikin video dan lain sebagainya. Oh iya kan kode OTP-nya biasanya kan ke nomor yang pertama didaftarkan gitu Pak. Enggak, kalau yang khusus ganti nomor ini Kalau juga ganti nomor akan ke nomor yang Ke baru. nomor yang baru. Iya. ini saya juga udah sempat. Oh begitu. Oke Pak, baik. Ada Paham, juga paham. kelemahannya Pak, ada juga kelemahannya ini kalau misalnya nomornya sampai keambil orang, misalnya loginnya ke bawah orang, nah ini agak sedikit bahaya dan harus hati-hati juga Pak. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai username password keambil, karena begitu Oh iya. ganti nomor handphone itu bisa diganti nomornya Pak gitu. Iya. Ya. Nah tadi Jelas ya. pertanyaan pertama Pak Rusdi mungkin bisa jawab. Boleh Pak. Yang pertama tadi mengenai bahasa dan rupiah ya. Kalau secara sistem dan manajemen bahasa untuk aplikasi itu sudah dipersiapkan. Nah, mereka kan ada arti kata dari Melayu ke Indonesia banyak kemiripan, pasti ada yang sedikit berbeda ya. Itu sudah mereka siapkan dan sudah kita usulkan juga dari atlet trainer kita ya ke Oh iya. nantinya Iya. akan ada Pak. Nantinya akan ada. Mudah-mudahan sebelum launching di Indonesia itu sudah diberlakukan bahasa Indonesianya. Dan Iya, mengenai betul, rupiah itu saya rasa setelah beroperasinya di Indonesia, karena saat ini kan kita masih
ngambil yang Vingo Malaysia. Di sana kan Malaysia. mata uangnya tetap acuan ke ringgitnya. Iya, Seperti itu Pak. Nanti di Iya. Indonesia otomatis kita ikut marketplace-nya yang di Indonesia. Vingo-nya Indonesia sudah tentu jadi. Iya. Nah, Iya. mungkin tambahan dari saya juga sih, sebenarnya Vingo kan dari kalau misalnya bahasa sebenarnya udah nggak sulit ya bagi si Vingo-nya dan punya Iya, IP. Pak. Cuman yang jadi masalah itu kondisi sekarang aja dengan kondisi begini, perkembangan Vingo Indonesia tuh mungkin buat apa bagi mereka terlalu cepat juga gitu, dan ya salah satunya itu kan yang gift pack yang 199 pun sampai kosong gitu. Nah, Iya, habis ya Pak ya. lagi kalau bahasanya diganti, waduh mungkin lebih cepat lagi gitu ya. Belum siap gitu dan tidak menyangka, dan Iya. Indonesia udah mengalahkan ini apa Thailand sebenarnya gitu. Iya, Nah, jadi iya. mereka tuh sebenarnya ingin sekali buka cepat di Indonesia, cuman ya COVID ini susah gitu. Mereka buat keluar ke Indonesia susah. Sekarang kita mau masuk ke Malaysia aja mungkin teman-teman tahu ya, 14 hari harus karantina, itu kalau orang 7 jutaan kurang lebih. Kita 14 hari ngapain di sana coba kalau mau ngurus pack doang sekarang gitu ya. Waduh, Iya. habis waktu gitu. Nah, sama dari luar ke Indonesia pun sulit sekarang masuk gitu. Ya mau Iya. izin kita harus ada fisiknya, harus ada jiwa, harus badannya. Nah, sekarang makanya langkah pertama sekarang tuh lagi interview dari GM-nya untuk di Indonesia. Dan ini butuh proses ya, butuh proses. Setelah nanti GM-nya ada baru bisa bikin ini apa kelengkapan surat-surat izin dan sebagainya, karena itu harus ada strukturnya.